Ras, kalau pengacara setelah menyelesaikan perkara kliennya, kemudian ia diberikan hadiah atau success fee, itu kan hal yang wajar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada hakim? Udah, kita tonton aja lah Bang, apa pendapat DPR RI. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan calon hakim agung yang saya muliakan. Pak Alimin adalah hakim, Pak ya. Sudah berapa tahun jadi hakim? 28 kurang lebih, Pak. Berkenan saya langsung aja Pak supaya ini 28 tahun. Kurang lebih, Pak. 28. Oke, 28 tahun sudah menjadi hakim. Saya tanya, selama 28 tahun itu pernah nggak menerima hadiah dari Langsung, Pak. langsung pernah tidak menerima hadiah? Di Maumere, Pak, pernah. Ayam sama telur, Pak. Menerima hadiah ayam. Ayam dari setelah putus beberapa waktu kemudian, hampir 1 bulan itu datang beri ayam dan telur. Itu Karena, kan maaf, saya boleh ini Bapak sedikit. Ya, cukup saya tanya pernah atau tidak. Ya. Singkat aja Pak supaya nanti waktunya. Ya, itu di kampung saya karena memang miskin dikasih ayam ya sama telur. Ya. Kalau di Jakarta pernah nggak menerima hadiah? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Coba saya telinga nggak begitu ini. Tidak, Pak. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah menerima hadiah. Hadiah. Apakah pernah ada yang menawarkan hadiah? Secara langsung tidak pernah, Pak. Secara tidak langsung pernah. Cuma menyinggung-nyinggung itu. Secara tidak langsung pernah tidak. Saya cuma mengartikan itu apakah iya atau tidak. Jadi Bapak bilang tadi secara langsung tidak pernah. Maka secara tidak langsung pernah. orang nyampaikan, Pak. Orang nyampaikan, nawarkan gitu. Ya. Ya, orang itu siapa? Rekan hakim, Pak. Ya. Rekan. Oh, teman hakim. Cuma Jadi teman dari canda gitu, Pak. Teman hakim Bapak Alimin menawarkan ada hadiah. Bercanda. Jadi dia bercanda. Cuma saya apakah itu menawarkan atau tidak? Itu bercanda. Nggak usah, saya enggak nanya bercanda atau apa kan. Saya hanya menindaklanjuti apa yang Pak Alimin tanya. Ya. Pernah menerima hadiah, pernah ada yang menawarkan, secara langsung tidak ada. Berarti secara tidak langsung ada. Saya tanya, yang secara tidak langsung itu tadi teman hakim. Ya. Sambil canda kan, saya mau pindah, Pak. Wah, Pak Alimin ini atau untuk sangu aja. Oh, saya enggak. Nah, itu enggak penting lah. Penting yang teman hakim pernah menawarkan. Ya. Oke, dia menawarkan apa? Hadiah apa? Materi, Pak. Materi. Ya, apa itu? Ya, uang. Uang. Ya. Berapa banyak? Ya, enggak sebutkan, Pak. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Karena saya tidak tanggapi sudah. Gitu. Dalam kasus apa? Pra-peradilan. Oh, pra-peradilan berarti kan pidana. Sebentar. Bapak pernah di Pengadilan Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Oh, pernah di Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Pak. Oh, ya menarik ini Pak. Tolong waktunya karena menarik di. Saya kasih waktu buat Pak Beni, silakan. Ya, Jakarta Selatan. Berapa lama di Selatan? Kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun. Oke, kurang lebih tahun berapa? Sebab saya bisa nangkap nanti kasus ini. Tahun berapa? Ya, perkara itu Sambo. Bukan, tahun berapa? Perkara tahun saya sudah 2 tahun itu di Kalimantan Selatan, berarti Oh, sebelum itu. Anda tadi Sambo, ya?
Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya, Pak. Oh, mengadili Mengadili. dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Ya, benar. Kami Oke. bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang Saya tidak menghendaki, Pak. tanya undang-undang. Iya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman Iya. mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu Ya, saya tidak nanya kasus narkotika. Saya tanya Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? ya Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga, Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya. Atas nama Tuhan kan mencabut Ya, nyawa. benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya posisioning. Jadi Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum, mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut? Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung, Ya. Pak. Baik. Ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakatan. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin, simpel saja kan. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Ya. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan itu, yang mau saya tanya begitu. Seperti apa prosesnya itu? Tentu dengan perenungan yang mendalam, Bapak. Perenungan, oke. Doa begitu ada apa? Iya, malam kita kan juga pergulatan batin yang luar biasa juga, Pak. Oke. Ada dua tadi yang kasus yang Pak Alimin menjatuhkan hukuman mati. Ya. Ada dua. Ada. Satunya Pak Sambo. Ya. Narkotika, Pak. Satu narkotika, satunya Pak Pak Sambo. Sambo. Betul. Yang kasus narkotika sampai di Mahkamah Agung bagaimana? Ini kan kasusnya ini kan dilakukan oleh Bukan saya tanya. Itu sampai di kasus yang kasusnya di Pak mana, Alimin Pak? tangani Ya. di Mahkamah Agung di Di perjalanan Batalkan ternyata si ini meninggal, Pak. meninggal yang narkotika. Yang meninggal di LP. Oke, yang narkotika. Iya. Yang Pak Sambo di Mahkamah Agung Mahkamah Agung akhirnya diganti dengan seumur hidup kalau tidak keliru. seumur hidup ya. Iya. Apabila saudara
calon Hakim Agung Alimin Nandi menangani lagi kasus Pak Sambo di Mahkamah Agung, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Sambo? Baik. Sesuai dengan KUHP baru, Pak. KUHP baru. Saya tidak tanya. Ya, oke. Khusus. Ya, untuk kasus-kasus yang luar biasa seperti ini. Bukan saya tanya, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Sambo? Saya tidak berkomentar untuk Pak Sambo. Untuk perkara yang sejenis yang lain seandainya demikian. Bukan saya. Anda kan sudah pernah putuskan dan Ya. Anda jatuhkan. Dan Anda nanti menjadi Hakim Agung, kan begitu. Kasus itu juga nanti sampai di meja Bapak, ya kan? Sangat mungkin. Kan Apakah? kode etiknya tidak boleh, Pak. Hah? Kode etiknya itu hakim tidak boleh menangani suatu perkara di mana di tingkat bawahnya itu pernah menangani kasus tersebut. Oh, itu kode etiknya? Ya. Kalau sudah menangani ini, oke. Ya, tidak diperbolehkan, Pak. Oke, andai kata kalau kode etik ini Hakim MK aja bisa melanggar kode etik, ya kan? Memang Mahkamah Agung kan bisa aja langgar kode etik. Apalagi Hakim Agung. Apabila nanti oke lah, nggak ada etik-etik itu. Ya, Ketua Mahkamah Agung kasih ke Pak Alimin, tolonglah Pak Alimin tangani lagi kasus Pak Sambo ini, kan gitu. Wajib Bapak tangani, kan gitu. Kan tidak bisa Bapak bilang karena pelanggaran etik. Mekanismenya kan? harus menyampaikan, Pak. Ya, Mekanismenya harus menyampaikan. Justru kalau itu menangani malah kita itu putusannya bisa batal. kalau tetap Pak Alimin dipaksa oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani kasus itu, menolak, Bapak, dengan alasan memang tidak bisa kode etiknya. oke, Dan jadi alasan Pak Alimin akan menolak itu. ya, sesuai dengan kode etik tidak diperkenankan. Oke. Kalaupun tetap dipaksakan Pak Alimin menangani kasus itu, katakanlah tidak ada lagi hakim lain di sana, hanya Pak Alimin yang ada, ya kan? Bagaimana Pak Alimin memutuskannya? Konsekuensinya putusan itu menjadi batal, Bapak, masalahnya. Tetap Konsekuensinya itu putusan itu harus jadi batal dan akhirnya harus ditunjuk oleh hakim lain yang tidak pernah menangani perkara itu. Oh, Konsekuensinya. karena itu lain, Pak Beni. bertentangan dengan kode etik, maka putusan yang Bapak berikan itu batal. Tapi dalam kasus Mahkamah Konstitusi kan tidak batal. Untuk Gimana Mahkamah itu kok? Konstitusi di luar ranah dari Mahkamah Konstitusi kami tidak bisa. Iya, tapi kan dalam kasus di Mahkamah Konstitusi kan tidak batal putusannya, ya kan? Di Mahkamah Agung masa tidak boleh? Ya, oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak Baik. Pak Alimin, luar Terima biasa. kasih. Mudah-mudahan Anda jadi Hakim Agung ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Ya. Terima kasih. Sudah ya.